Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin, puji Tuhan untuk kita semuanya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para sahabat-sahabat kami, orang-orang hebat ini yang menggelorakan agama cinta. Karena memang kalau agama tidak dilandasi cinta sebenarnya bukan agama itu. Ada Gus Soleh, ada Habib Ja'far Shodiq, tadi yang membacakan puisi, sekilas saya menyimak, dan ada sahabat-sahabat saya, para narasumber. Di sini ada Kang Ai, ya, kemudian ada Dr. Abdul Jamil Wahab, ini dari BRIN kalau tidak salah ya. Kemenak. Kemudian ada Kiai Wahid Ridwan dari Muhammadiyah. Kemudian ada saudara kami, sahabat kami, mantan GI juga itu, Ustadz Nasir Abbas. Ya, jadi kelihatannya lengkap. Ini aja sahabat saya yang sekarang baru ngetren juga ini, Habib Kribo ini. Dan hadirin sekalian, para peserta webinar yang tergabung di dalam Majelis Agama Cinta, yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, cuman saya yakin semua yang tergabung dalam majelis yang insya Allah dimuliakan Allah Tuhan Yang Maha Esa ini, kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan kita juga bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, semoga saudara-saudara kita, seluruh masyarakat bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi virus COVID-19, kemudian yang pada sedang sakit, segera diberikan kesembuhan dan kesehatan, dan tak lupa semoga kita semua bangsa Indonesia juga segera terbebas dari virus atau pandemi virus radikalisme dan terorisme. Amin. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang masih moderat, yang mayoritas artinya masih baik, ya, insya Allah sekitar 87,8% hasil survei dari tahun 2020 itu diberikan kekuatan, istiqomah, dan imun terhadap segala paparan radikalisme. Dan bagi saudara-saudara kita yang OTG, ya, orang terpapar tanpa gejala, dia sudah ada virusnya di dalamnya, tapi tinggal menunggu pemantik atau pemicu. Dan termasuk yang sudah parah, yang sudah ada di dalam masuk jaringan teror dan ada di dalam tahanan sedang menjalani proses hukum, kita doakan semuanya. Amin, amin. Semoga mereka diberikan hidayah, Amin. diberikan petunjuk dan bimbingan sehingga segera insaf, sadar, dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi serta mengamalkan agama yang rahmatan lil alamin, yang mendasari kepada keikhlasan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena memang kunci daripada seseorang bisa sadar terhadap segala paparan virus radikalisme dan terorisme itu adalah hidayah. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ratusan tahun satu pun tidak mampu mengimankan kaumnya, sehingga beliau harus pergi meninggalkan kaumnya dan sampai menaik kapal, kemudian ditelan ikan, kemudian dipuntahkan yang terkenal dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya diriku adalah hamba-hamba yang zalim. Artinya bahwa di dalam surat Yunus ayat 100 dikatakan wa makana linafsin antuk mina illa bidnillah wa yaj'alu rizqanal ladina la yaqilun. Tidak ada seorang pun akan beriman, akan taubat, akan sadar illa bidnillah, kecuali hidayah, kecuali petunjuk, kecuali izin dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memurkai
orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Karena akal adalah salah satu pembeda antara makhluk ciptaan Allah manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Maka penting, dan saya sangat mengapresiasi masif dan menggeloranya ya majelis-majelis Zooming ataupun pengajian-pengajian seperti yang diinisiatif oleh Gus Soleh seperti ini, karena ini hakikatnya adalah pengajian substantif, pengajian yang esensial. Ya, kita ketahui bersama bahwa dengan pengajian-pengajian seperti ini, apalagi nanti ada yang mendengarkan dari kelompok yang sedang OTG atau terpapar, siapa tahu ya melalui ini Allah membukakan pintu hidayah. Karena kita nggak usah kecil hati, apakah followernya sedikit atau banyak, itu tidak terpengaruh bagi Allah. Karena yang dilihat oleh Allah adalah ikhlas kita, nandasi kepada ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, keikhlasan, kecintaan kita kepada Allah semata-mata untuk mencari ridha Allah. Karena yang membuka pintu hidayah hanyalah Allah. Jadi sekali lagi mengapresiasi yang setinggi-tingginya dan salam hormat untuk segenap institusi ya dari Densus maupun BNPT. Kebetulan saya itu lama di Densus, sampai sekarang masih dianggap Dewan Suronya Densus. Kadang-kadang sering katakan Densus cabang BNPT. Karena antara Densus dan BNPT ini juga satu karakter. Kami memiliki landasan atau core value, nilai dasar yang sama antara Densus dan BNPT, terutama di Direktorat Pencegahan yang kami pimpin. Itu sebagai pembuka. Dan yang kedua terkait dengan tema tentang penjernihan ya daripada fenomena 198 pesantren ya yang dianggap atau diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme. Sebagai klarifikasi ya bahwa jumlah pesantren ya kalau kita buka googling yang tercatat di dalam Kementerian Agama itu antara 28 sampai 30 ribu. Bahkan dari kemarin kita baca berita dan komunikasi dengan Dirjen Pendidikan Agama itu kisaran 35 sampai 36 ribu. Ini masih kita koordinasikan untuk update ya. Nah, kemudian kalau diindikasikan ada 198 itu sebenarnya hanya 0,00 sekian persen, sangat sedikit. Tetapi yang sangat sedikit inilah yang akan mencederai, yang akan mendiskreditkan, yang akan menjadikan stigma negatif, yang akan menjadikan fitnah bagi keluhuran pondok pesantren. Yang selama ini memang sudah terbukti mengharmonisasikan antara nilai-nilai agama, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Yang selama ini sudah terbukti pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 ya, persyaratan sebagai pondok pesantren itu kan ada kiainya, ada santrinya, ada pondok pesantrennya, termasuk ada masjid ataupun musolanya, dan diajarkan atau ada kitab kuningnya. Nah, tetapi kitab kuning itu apakah diajarkan atau hanya ditempel atau jadikan pajangan di perpustakaan? Nah, ini yang harus kita dalami. Tapi kalau pondok pesantren Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama, insya Allah hak, insya Allah, pasti diajarkan kitab kuning dan mengajarkan kewajiban mentaati konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Atau kalau Kiai Haji Al-Mahfurullah Maimun Juber sering mengatakan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tetapi dalam perkembangannya ada pengembangan organisasi dan pengembangan strategi oleh jaringan terorisme.
yaitu yang tadinya jaringan terorisme misalnya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarul Khilafah dan lain sebagainya yang merupakan turunan ataupun breakdown daripada Jamaah Ansarut Tauhid, ya, pimpinan Abu Bakar Ba'asyir maupun Abdullah Sungkar, ya, Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan Al-Qaeda sebagai jaringan transnasional, kemudian JAD ini terafiliasi dengan ISIS, ya. Nah, mereka mengembangkan tidak hanya jaringan teroris yang di bawah tanah atau di bawah permukaan, tetapi juga mengembangkan lembaga pendidikan agama yang di permukaan sebagai wujud pengembangan strategi yang namanya strategi takyah dan tamkin. Takyah itu siasat kamuflase untuk menyembunyikan diri atau jati diri maupun agendanya dengan mendirikan pondok atau lembaga-lembaga pendidikan resmi. Ya, mereka juga ada pesantrennya. Mohon maaf, mereka juga ada masjidnya. Mereka juga menyebut dirinya ada yang kiai, nah ini, ya. Atau kadang kalau yang ini ustadz, ya. Nah, disinilah masyarakat awam termasuk beberapa, bisa jadi juga beberapa personil TNI Polri juga belum memahami tentang untuk membedakan mana ini lembaga pendidikan yang memang mengajarkan rahmatan lil alamin ataupun yang memang sebagai grand design ataupun strategi tamkin, ya. Tamkin itu strategi penguasaan wilayah maupun pengaruh. Tidak hanya mendirikan lembaga-lembaga yang baru, tapi juga menginfiltrasi secara ideologis dan lain sebagainya terhadap institusi, lembaga ataupun ormas-ormas keagamaan yang ada, seperti yang pernah kita saksikan bersama MUI, lembaga atau ormas keagamaan yang sangat kita dijaga kredibilitasnya, tapi juga bisa terinfiltrasi. Ada salah satu oknum, ya, dari anggota JI yang ditangkap oleh Densus 88. Tentunya bukan lembaganya yang disalahkan, tapi oknum daripada tokoh tersebut, termasuk juga kaitannya dengan 198 ini. Sebenarnya Pak Kepala BNPT itu melaporkan atau menginformasikan sebagai pertanggungjawaban kinerja BNPT sebagai lembaga non kementerian di bawah presiden atau lembaga pemerintahan, ya, sebagai pertanggungjawaban kinerja di hadapan anggota DPR RI Komisi 3. Dan tentunya data ini yang disampaikan oleh Pak Kepala ini 198, ya, pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teror ini sebenarnya adalah data intelijen yang disusun dan dikompilir selama 20 tahun kurang lebih semenjak terjadi bom Bali, ya, didasarkan kepada keterangan ataupun hasil penyidikan dan proses hukum, ya, dari para tersangka terorisme yang sudah ditangkap, ya, maupun mendapatkan vonis dari pengadilan, termasuk juga dari kegiatan-kegiatan intelijen yang dilakukan oleh institusi, baik itu institusi Densus, kemudian institusi intelijen yang ada, maupun BNPT. Karena BNPT ini fungsinya sebagai lembaga non-kementerian yang bertugas merumuskan kebijakan, membuat kebijakan yang selanjutnya diimplementasikan dan dikoordinasikan terhadap kementerian, lembaga terkait maupun stakeholder terkait yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi sebenarnya ini data intelijen yang seharusnya menjadi konsumsi terbatas dan untuk menjadi kewaspadaan ataupun monitoring, ya, terhadap stakeholder terkait. Nah, kalau sampai sudah ada yang nge-share keluar, sebenarnya itu awalnya ketika RDP hari Selasa tanggal 25 Januari, ya, itu kemudian beberapa hari kemudian
sebagai tindak lanjutnya BNPT dalam hal ini Deputi 2 bidang penegakan hukum, penindakan dan pembinaan kemampuan itu melakukan rapat koordinasi internal dengan Kementerian Agama untuk membahas tindak lanjut 198 dalam tanda kutip ponpes yang diduga terafiliasi tadi. Namun demikian saat rapat itu mungkin ada yang klaim screenshot, kemudian data itu keluar. Tapi data yang di luar itu perlu untuk kita klarifikasi apakah memang itu yang dipaparkan saat rapat koordinasi internal atau mungkin sudah ada penambahan-penambahan lain. Terlepas itu semuanya Bapak Ibu semuanya, BNPT karena melihat perkembangan situasi yang terjadi terutama di dunia maya, beberapa waktu yang lalu berkunjung ke MUI dalam rangka klarifikasi dan mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, terutama para ulama, wabil khusus para pondok pesantren yang barangkali merasa hal ini sangat sensitif dan menyinggung perasaannya. Beliau secara terbuka dan secara tulus insya Allah mengemukakan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Namun tetap ya data tadi tetap menjadi data yang harus kami monitor dan harus menjadi kewaspadaan kita. Semoga ini berhikmah semuanya untuk masyarakat, untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti kita ketahui bahwa apa sebenarnya kriteria yang mendasari lembaga pendidikan atau lembaga apapun ya yang diduga terafiliasi dengan pondok pesantren atau diduga terafiliasi dengan jaringan teror, mohon maaf ya, diduga terafiliasi dengan jaringan teror. Nah, yang pertama, lembaga tersebut ya secara ideologis terafiliasi dengan ideologi jaringan teror. Nah, ideologi jaringan teror itu apa? Ideologi jaringan teror adalah ideologi takfiri yang mengembangkan paradigma atau mengkafirkan mereka yang berbeda, kemudian baik itu beda agama, beda paham, beda kelompok, bahkan sesama agama pun dikafir-kafirkan, kemudian mengembangkan paradigma kebencian ya ataupun intoleransi terhadap keragaman, kemudian mengembangkan kebencian dan anti atau sikap anti terhadap negara ataupun pemerintahan yang sah, kemudian mengembangkan sikap anti terhadap ideologi negara Pancasila dan tentunya anti terhadap konsensus nasional, karena memang sejatinya mereka adalah gerakan politik dengan memanipulasi agama, mendistorsi agama, dan mempolitisasi agama untuk kepentingan kekuasaan, dan endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional. Dalam konteks ini ideologi khilafah menurut versi mereka. Dan sistem negara ingin diganti dengan sistem agama menurut versi mereka. Kenapa saya tekankan menurut versi mereka? Karena khilafah ala JI, khilafah ala JAD, khilafah ala HTI, ala Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya kecenderungan berbeda-beda. Ya. Dan tentunya di samping mengajarkan ideologi takfiri tadi, ya, mereka juga mengembangkan sikap anti pemerintah. Dalam konteks ini bukan berarti kritis, bukan berarti oposisi. Di era demokrasi oposisi boleh, ya, oposisi yang konstruktif, oposisi yang menjadi check and balancing. Kritis wajib, ya, kita semuanya wajib mengkritisi jalannya pemerintahan kalau memang dianggap tidak pada tempatnya atau dianggap melanggar hukum. Tetapi kritis yang solutif, kritis yang islami, kritis yang menggunakan akhlak budi pekerti yang baik. Bukan nyinyir, nyebar hoax,
fitnah, adu domba, provokatif, dan lain sebagainya, yang ujungnya sebenarnya adalah membangun distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah, ataupun pemimpin yang sah. Nah, ini yang dilakukan oleh kelompok paham radikal. Jadi satu itu ya kriterianya mereka terafiliasi secara ideologis terhadap jaringan teror. Kemudian yang kedua, secara kelembagaan, baik itu secara lembaga yang baik itu secara ideologis maupun secara organisatoris, ya terafiliasi dengan jaringan teror. Karena tadi sebagai cermin atau perwujudan dari pengembangan strategi tamkin dan takiyah, ya mereka mendirikan pondok-pondok atau namanya lembaga-lembaga ya yang kamuflasenya adalah pondok pesantren, bahkan di platnya juga menyebut pondok pesantren gitu loh. Nah, sehingga mungkin anggota-anggota yang di lapangan yang memang butuh pendalaman lagi ya memang agak sulit. Makanya kewajiban kami ya akan mensiarkan bekerja sama dengan stakeholder terkait maupun dengan kementerian lembaga termasuk dengan Nahdlatul Ulama. Kami sudah membuat gugus tugas pemuka agama, baik itu yang terdiri dari LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, maupun LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan, ya seluruh agama ada, untuk mensosialisasikan ciri-ciri pondok pesantren ini, ya supaya masyarakat tidak salah pilih dan tidak menjadi fitnah di masyarakat, ya karena jangan sampai, ya demi Allah niatan kami justru ingin membersihkan dari fitnah-fitnah kamuflase yang mengaku dirinya ponpes tadi, padahal ini adalah strategi kelompok jaringan teror yang sedang takiyah atau berkamuflase atau bersiasat. Nah, kemudian yang ketiga, mereka adalah kalau pondok, mohon maaf, atau lembaga atau pondok pesantrennya itu kan benda mati ya, tidak mungkin mereka itu berideologi, tetapi oknum pengurus dan oknum santrinya ini yang terafiliasi dengan jaringan teror, bahkan juga terafiliasi dalam hal pendanaan ataupun support logistik ya terhadap jaringan terorisme. Jadi itu beberapa kriterianya. Nah, bahkan ada beberapa, tidak hanya, mohon maaf, ada beberapa masukan kenapa hanya pondok pesantren, tidak hanya pondok pesantren. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami masif selalu mengatakan tentang perkembangan indeks potensi radikalismenya. Ya, indeks potensi radikalisme itu indikatornya tadi, mereka sudah anti Pancasila, anti NKRI, atau namanya anti Pancasila dan pro khilafah, anti pemerintahan yang sah, anti terhadap budaya dan kearifan lokal keagamaan. Mohon maaf, anti di sini bukan berarti tidak ya. Anti di sini artinya sikap membenci ya, dengan membid'ahkan, menyesatkan, mengkafir-kafirkan terhadap budaya dan kearifan lokal. Mungkin orang tidak yasinan, tidak tahlilan, tidak maulid, tidak sedekah bumi, monggo itu ikhtilaf. Tetapi tidak boleh kita anti. Kalau ketika anti maka itulah ada sikap intoleransi terhadap keragaman, perbedaan ataupun keberagaman yang menjadi sunatullah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, memang yang ketika kami hasil survei di tahun 2020 ya, di mana sebelumnya indeks potensi radikal tadi ada di angka 38% dari seluruh penduduk Indonesia, kemudian di tahun 2020 alhamdulillah mengalami penurunan secara drastis di angka 12,2%. Meskipun turun drastis 12,2% itu minoritas, tetapi ini jumlahnya adalah sekitar 33 ribuan, 33 juta, mohon maaf. 33 juta dari penduduk Indonesia yang 274 jutaan. Nah, ini mereka ini semua adalah OTG, orang terpapar tanpa gejala. Alla innahum humul mufsiduna walaki la yashurun. Ya, surat 2 ayat 12. Pak Ustadz hebat. Nah, orang-orang inilah Pak yang terkadang menggoreng situasi, menggoreng isu. Makanya ketika fenomena 198 ponpes yang diduga terafiliasi tadi digoreng, kemudian Pak Kepala BNPT sudah minta maaf ya di MUI ya, itu pun digoreng lagi ya, bahwa BNPT ternyata datanya ngawur, BNPT karena sudah minta maaf berarti karena ini salah dan lain sebagainya, menjadi fitnah, macam-macam dan lain sebagainya. Artinya apa? Memang kelompok ini ya, kelompok radikal terorisme ini memang
memiliki karakter, ya, karakter yang paling utama adalah pertama reaktif. Mereka memiliki self control emosional yang labil. Kemudian mereka klaim kebenaran, merasa paling benar, merasa paling islami, merasa paling suci. Kemudian mereka memiliki sikap yang insubordinatif, ya, cenderung melawan, memberontak, makar terhadap ketentuan ataupun kondisi sosial politik yang sudah ada. Kemudian mereka kecenderungan playing victim, merasa dizolimi, merasa dikriminalisasi, merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Kemudian mereka senang menjustifikasi sesat, bid'ah, kafir, ya, sebagai bentuk dari klaim kebenaran tadi. Dan yang paling bahaya adalah mereka cenderung menghalalkan segala cara atas nama agama. Kenapa demikian? Karena ideologi takfiri tadi. Ya, kita semua tahu di dalam konteks keagamaan ada istilah kafir atau non kafir, itu biasa ya. Tetapi kalau sudah menjadi ideologi, nah makanya seperti ketika kami diwawancarai atau diskusi di salah satu televisi itu sempat dipancing-pancing dengan ideologi Islam apakah dibolehkan di negara Indonesia. Nah, saya jawab, pendapat saya Islam itu bukan ideologi. Islam itu wahyu ilahi. Sementara ideologi itu adalah ide atau ijtihad. Maka ketika agama Islam dijadikan ideologi, sejatinya itu adalah distorsi terhadap Islam. Nah, para ulama sepakat yang tergabung di dalam konferensi internasional di Kairo, Mesir beberapa waktu yang lalu mendefinisikan radikalisme atau ekstremisme agama ini atau radikalisme dalam Islam ini sebagai paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Nah, jadi ketika mengideologikan Islam, maka sejatinya sedang mendistorsi Islam. Inilah radikalisme di dalam Islam. Artinya yang tadinya Islam rahmatan lil alamin sebagai sumber inspirasi, maka didistorsi menjadi sumber aspirasi. Tidak rahmatan lil alamin lagi, menjadi rahmatan lil kelompok, rahmatan lil partai, rahmatan lil golongan, dan lain sebagainya. Inilah fenomena radikalisme dan terorisme dalam agama. Dan ini adalah cermin dari krisis spiritualitas di dalam beragama. Karena kelompok radikal teroris apapun agamanya ini lebih menonjolkan pada ritualitas dan simbol-simbol formal atau identitas formal keagamaan, tapi lemah di bidang makom ihsan ataupun spiritualitas atau apa namanya, kalau di dalam Islam itu kan rukun iman, rukun Islam atau rukun fikih dan rukun ihsan. Nah, makom ihsannya itu mereka lemah dan abe yang sehingga tidak tercermin di dalam perilaku akhlakul karimah mereka, terutama akhlak-akhlak kebangsaan dan lain sebagainya, yang sejatinya merupakan misi utama para nabi, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kayak HTI itu mungkin nanti atau Ustadz Ali bisa menjelaskan ya. HTI itu rukunnya itu menjadi rukun iman, rukun Islam, rukun hijrah. Ya, ada yang rukun iman, rukun hijrah, rukun jihad, dan lain sebagainya. Ini namanya manipulasi atau distorsi agama, ya. Dan yang terakhir, teman-temanku semuanya, karena waktunya cuma setengah jam, nanti bisa kita tindak lanjuti. Orang-orang yang sering menggoreng atau memanipulasi atau mendistorsi agama ini, ataupun yang membuat isu-isu anti pemerintah ini, biasanya ada 3 kemungkinan. Yang pasti mereka adalah kelompok radikal, ataupun mereka yang simpatisannya untuk kepentingan politik atau kepentingan yang lainnya, atau dia OTG tadi. Maka sebenarnya saya di mana-mana sering saya ingin mengenalkan virus ini. Virus radikalisme ini kan sebenarnya akar masalahnya adalah ideologi tadi. Ideologi takfiri atau ideologi radikalisme tadi. Nah, seseorang itu radikalisme terorisme ini berpotensi pada setiap individu manusia, tidak terkait sara, tidak terkait profesi, bahkan tidak terkait dengan
kadar intelektualitas seseorang, seperti kayak Dr. Ashari, Osama bin Laden, Aman Abdurrahman, ya, Abu Bakar Ba'asyir, itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas, ya. Kemudian Abu Bakar Al-Baghdadi, itu orang-orang cerdas semuanya, ya, dan beberapa hal lain, dan tidak terkait dengan agama apapun, ada di semua agama, ya. Nah, makanya sebagai konklusi bahwa tidak ada kaitannya terorisme dengan semua agama. Ini mohon dicatat ini. Tidak ada kaitannya, tidak ada relevansinya terorisme dengan semua agama. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tetapi memang ini terkait dengan pemahaman dan cara beragama, dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama. Dan biasanya ini didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Nah, kebetulan di Indonesia ini mayoritas beragama Muslim. Sehingga semua teroris yang kami tangkap dan kami proses hukum, KTP-nya semuanya Muslim. Sekali lagi saya mengatakan KTP-nya Muslim. Saya tidak akan mengatakan dia Islam, karena bagi saya Islam yang saya yakini adalah sangat luhur dan sangat mulia dan bertentangan dengan tindakan maupun propaganda mereka. Dan sebagai kesimpulan, radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama, wabil khusus mengatasnamakan Islam, sejatinya adalah fitnah bagi Islam. Sepakat, Pak. Dan ini merupakan proksi untuk menghancurkan Islam dan menghancurkan NKRI. Sehingga radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam adalah musuh Islam dan musuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Musuh Islam karena tindakannya, perbuatannya, propagandanya bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur Islam yang rahmatan lil alamin, yang mewajibkan akhlakul karimah, yang mewajibkan toleransi, yang mewajibkan lita'arufu, persatuan, cinta tanah air dan sebagainya. Kemudian mereka memecah belah umat Islam dan memunculkan Islamofobia, dan ini kalau dibiarkan akan berimbas pada konflik bangsa seperti yang terjadi di negeri-negeri Muslim yang sedang konflik. Dan musuh negara karena agenda, visi misi, propaganda dan lain sebagainya bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan di dalam konsensus nasional, yaitu bertentangan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Sehingga siapapun mereka yang mengajak, mempropagandakan untuk khuruj ataupun melawan atau keluar dari konsensus nasional, maka dinyatakan sebagai bugot atau makar atau memberontak. Namun demikian mohon doa dan dukungan dari teman-teman. Negara kita belum ada regulasi yang melarang ideologi tersebut, melainkan yang dilarang adalah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme, di mana larangannya pada TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66, junto Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Adapun ideologi khilafahisme atau transnasional, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, belum ada larangannya. Sehingga ketika HTI dibubarkan, JI dilarang, JAD dilarang, FPI dibubarkan, yang dibubarkan adalah organisasinya atau ormasnya, tetapi ideologinya masih masif dikembangkan dan dipropagandakan, dan penegak hukum otomatis tidak bisa berbuat melainkan harus mendasari hukum, karena negara kita bersistem demokrasi di mana pilar utamanya adalah supremasi hukum. Semoga bangsa kita segera terbebas dari pandemi virus radikalisme dan terorisme. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak, wabil khusus Kusoleh yang menyelenggarakan majelis yang luar biasa ini. Yakinlah sekecil apapun pesertanya akan meresonansi di seluruh tanah air Indonesia. Dan insya Allah dicatat oleh Allah sebagai jihad fisabilillah
di dalam rangka Amin. hubulwatan minal iman. Amin. Terima kasih. Wallahumma fiq ila madarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.